Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam satu lumpur, salam semangat untuk para petani muda. Jadilah petani yang handal dan petani yang modern. Sahabat tani, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi rumput yang membandel di tanaman padi yang masih kecil atau masih muda. Nah, sahabat tani semuanya, bagaimana caranya? Ayo ikutin terus video-video YouTube channel saya Untung Jasko, dan jangan lupa sahabat tani semuanya like, share, komen, dan subscribe-nya supaya channel YouTube Untung Jasko selalu semangat untuk berbagi tips-tips tentang pertanian. Dan jangan lupa di share ya sahabat tani, supaya sahabat-sahabat tani yang lain bisa melihat video bagaimana cara mengatasi rumput ini. Nah, sahabat tani, bagaimana caranya? Ayo kita lihat langsung di sawah ya. Nah, di sawah padi saya ini sudah berumur 1 minggu ya sahabat tani setelah tanam. Nah, padinya seperti ini, alhamdulillah bisa tumbuh semua ya, bisa bagus. Tetapi di tahun ini, tepatnya di bulan 6 kalau nggak salah, lumayan susah air. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips, yaitu tentang mengatasi rumput yang membandel. Nah, sahabat tani semuanya, pertama-tama kita lihat dahulu ya, di sawah rumput apa yang tumbuh dan seberapa besar rumput yang perlu kita semprot, dan umur berapa padi saat penyemprotan kita lakukan. Nah, sahabat tani, yang perlu diperhatikan saat ini yaitu kita lihat rumput dahulu ya sahabat tani, rumputnya seperti apa. Nah, kalau rumputnya itu sudah tumbuh, biasanya tumbuhnya itu kita lihat, kita amati sahabat tani. Nah, kalau sudah segini, nah itu sudah berdaun berapa ini? Berdaun 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah saatnya kita gunakan obat rumput. Nah, obat rumput ini nggak usah yang mahal-mahal ya sahabat tani. Yang penting kita lihat dahulu kondisi sawah dan lahan. Nah, di video-video yang sebelumnya saya pernah menyarankan ya sahabat tani, memang sawah yang rata itu idaman semua para petani muda ya. Karena apa? Kalau seandainya sawah kita rata, nah seperti ini sebelah saya belum tanam ya sahabat tani, ini yang sudah hijau. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, idaman semua para petani. Karena apa? Kalau seandainya tanah ini rata, nantinya akan mudah untuk penyemprotan dan pemupukan dan sebagainya. Nah, kelebihan dari tanah yang rata ya sahabat tani, kita bisa mengendalikan rumput secara maksimal. Kenapa? Karena saat kita penyemprotan, tumbuhnya rumput ini akan sama sahabat tani semuanya, akan sama, dan kondisi rumputnya itu juga otomatis ukurannya akan sama, dan kita menentukan waktu juga tidak bingung. Karena apa? Kalau seandainya nggak rata, permukaan tanah kita yang nggak rata, akan susah untuk mengendalikan rumput. Karena apa? Nanti seketika kita semprot yang permukaannya tinggi, nanti kalau sudah disemprot mati. Nanti kalau yang di air, kan biasanya di air juga ada tumbuh rumput juga, biasanya rumputnya beda. Nah, kita semprot biasanya tidak mati karena di air. Harus menggunakan obat-obatan yang memang diperuntukkan di air, seperti Serendi atau Tigul atau Aliplus atau yang lainnya. Nah, itu memang diperuntukkan di air. Nah, kalau di air sahabat tani semuanya, biasanya kalau untuk penyemprotan yang di daratan, dia agak susah juga matinya, kurang maksimal. Nah, sahabat tani semuanya, di sini saya akan berikan tips. Apa yang saya berikan ini tipsnya yaitu bagaimana cara mengatasi rumput yang membandel, yang sudah pernah saya sebutkan tadi. Nah, sahabat tani semuanya, sebelum kita semprot, kita lihat dulu lahannya ya. Lahannya seperti ini.
Nah, garing ya sahabat tani, lahannya garing kering seperti ini. Kalau diinjek agak amblas sedikit, jangan sampai ada airnya ya sahabat tani. Nah, kenapa tidak pakai air? Karena di sini sahabat tani semuanya saya hanya menggunakan Lindomin. Tahu Lindomin ya sahabat tani? Nah, Lindomin itu saya gunakan biasanya dengan dosis 2 tutup per tangki. Tangki saya menggunakan tangki elektrik yang berapa liter itu, kalau nggak salah yang 18 liter. Nah, dengan satu tank biasanya saya menggunakan 2 tutup yang celepor itu ya, yang agak gede itu. Nah, saya biasanya ukurannya segitu, itu ukuran standar ya sahabat tani. Kalau memang dirasa terlalu banyak bisa dikurangi, kalau dirasa kurang maksimal bisa ditambahi. Kita lihat ukuran rumput yang ada. Kalau seandainya ukuran rumput yang ada itu ukurannya sudah 4 atau 5 daunnya, kita bisa menggunakan yang standar. Kalau lebih dari itu kita bisa menambahkan dosis tersebut, bisa 3 tutup atau lebih. Nah, yang penting nanti seketika disemprot biasanya dengan menggunakan Lindomin ini dia agak stres. Tetapi sahabat tani semuanya perlu diketahui ya, stresnya padi ini dia tidak akan mematikan padi. Nah, perlu diketahui ya sahabat tani, dia tidak akan mematikan padi, tetapi hanya stres. Di masa-masa seperti itu sahabat tani semuanya harus 3 atau 4 hari siapkan pupuk, diairi dulu baru dipupuk. Nah, itu tipsnya ya sahabat tani. Bisa didahulukan pemupukan dulu nggak apa-apa, supaya nanti biasanya malah lebih bagus sih kalau dipupuk dahulu baru diairi. Nah, sahabat tani semuanya, tips-tips yang saya berikan tadi mudah-mudahan bermanfaat ya sahabat tani, karena masih banyak yang belum paham cara mengatasi rumput dengan dosis yang sekian dengan menggunakan Lindomin ya sahabat tani. Di sini saya menggunakan Lindomin, obat-obatan yang murah-murah aja, hanya 40.000 bisa untuk 3/4 hektar. Yang penting yaitu tadi caranya yaitu dikeringkan dahulu lahannya baru disemprotkan. Nah, sampai di sini sahabat tani semuanya sudah paham ya bagaimana cara mengatasi rumput dengan metode dikeringkan dahulu. Jadi kesimpulannya sahabat tani, mengobati atau mematikan rumput itu tidak perlu mahal, yang penting tepat sasaran, tepat dosis ya sahabat tani, dan tepat cara. Kalau cara kita bisa mengendalikan dengan cara dikeringkan dahulu atau diairi dahulu dengan dosis yang tepat, dengan dosis anjuran yang sudah ditentukan, mudah-mudahan bisa maksimal. Nah, di sini cuaca juga mempengaruhi ya sahabat tani. Kalau bisa menyemprot Lindomin ini dengan dosis yang standar dan cuaca yang bagus. Cuacanya kalau bisa ya sahabat tani, ini kan sudah agak jam berapa ini, jam 7:30 kalau nggak salah. Nah, di jam-jam seperti ini penyemprotan itu bagus ya sahabat tani. Karena apa? Karena nantinya akan rata dan bagus untuk mematikan rumput tersebut. Karena dengan cahaya yang bagus dia akan bagus untuk mematikan rumput tersebut. Kalau di musim penghujan atau saat mendung atau tiba-tiba hujan itu biasanya tidak maksimal ya sahabat tani, matinya biasanya tidak rata. Nah, sahabat tani semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Jangan lupa teruslah berkarya, terus belajar, jangan mudah percaya dengan hal-hal yang dengan hal-hal yang memang tidak dibutuhkan petani, dengan cara yang singkat, harus pakai obat ini, harus ini, tidak usah. Yang penting kita belajar, fokus bagaimana cara mengatasi rumput, dan belajar dari pengalaman kita sendiri dan dari teman-teman yang memang ada di lapangan. Jadi sahabat tani semuanya jangan terlalu percaya dengan obat-obatan yang memang katanya ini terlalu mahal. Yang penting kita buktikan di sawah. Kalau memang itu bagus, oke, kita pakai. Tetapi jangan coba-coba menggunakan produk yang memang
belum diakui atau belum ada BPOM-nya ya sahabat tani, nanti takutnya merusak padi. Mungkin untuk penyemprotan bagus, tetapi untuk untuk padi takutnya tidak bagus. Nah, jadi sahabat tani semuanya kita harus belajar cerdas menjadi petani muda. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Lain waktu kita bahas lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam satu lumpur untuk para petani muda.